Hanya 38% masyarakat Indonesia yang melek literasi keuangan. Itu artinya ada 62% lagi masyarakat Indonesia tidak melek literasi keuangan. Ironisnya, jumlah masyarakat yang dapat mengakses layanan jasa keuangan atau inklusi keuangan seperti investasi, pinjam uang ke pinjol, menggunakan jasa perbankan seperti menabung, deposito dana, kredit kepemilikan, dan lainnya itu di angka 76%. Bayangkan saja dana pinjol yang tersalurkan ke masyarakat mencapai 332 triliun dengan nilai outstanding atau jatuh tempo mencapai 36 triliun pada tahun 2022. Kesenjangan atau gap antara literasi dan inklusi keuangan ini itu berarti banyak masyarakat Indonesia yang bisa mengakses produk keuangan tapi hanya sedikit yang memahami atau yang memiliki pengetahuan terkait produk keuangan yang diaksesnya. Ya, simpelnya gini lah. Ngutang ke pinjol terus dipakai untuk beli HP baru. Atau yang lebih parah, ngutang ke pinjol digunakan untuk investasi. Hal tersebut tentu salah dalam pengelolaan keuangan. Mungkin hal itu yang menyebabkan belakangan ini banyak sekali kita dengar informasi-informasi di media sosial yang viral terkait gagal bayar pinjol dan melakukan tindakan pidana, bahkan pelakunya pegawai bank pula, tertipu investasi atau trading bodong, tertipu oleh flexing afiliator, terus investasi menggunakan duit utangan dari pinjol dan lainnya. Belum lagi masalah-masalah keuangan lainnya yang sifatnya lebih personal yang selama ini kita tahu. Seperti bingung atur keuangan pribadi. Berapa sih yang harus saya tabung dari gaji? Kok akhir bulan minus terus ya? Dan lainnya. Sebenarnya ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya hanya satu, banyak masyarakat Indonesia tidak terliterasi dengan baik untuk masalah keuangan. Mungkin ada di antara kita yang merasa seperti itu, atau bahkan termasuk yang terlilit utang pinjol. Terus solusinya apa sih? Baik, kita akan bahas di video ini. Untuk menjawab pertanyaan, solusinya apa sih? Jawabannya hanya satu, kita harus mulai belajar tentang keuangan. Agar lebih jelas, mari kita breakdown permasalahannya, agar kita dapat mencari solusinya. 1. Sebenarnya apa sih literasi keuangan itu? 2. Untuk apa sih literasi keuangan? 3. Setelah terliterasi dengan baik, cara menerapkannya bagaimana? Untuk bisa menjawab semua pertanyaan di atas, mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Ya, baik. Simpel lagi nih. Dalam kita menjalani kehidupan kita harus memenuhi yang namanya kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut seperti sandang, pangan, dan papan, harus ada sumber daya ekonomi atau economic benefit yang kita korbankan. Sumber daya ekonomi kita ya tentu adalah uang dan atau yang sejenis yang setara dengan uang. Jadi pertanyaannya, uang itu penting nggak sih? Saya yakin semua orang di dunia ini menjawab penting. Ada yang mungkin bilang uang bukan segalanya. Ya mungkin benar, walaupun segala sesuatu akan sangat mudah dengan adanya uang. Tapi tetap saja kan uang itu penting. Bahkan sangat penting dan genting. Misalnya ketika kita lagi butuh uang untuk menikah, istri mau lahiran, bayar utang yang sudah jatuh tempo, bahkan untuk makan sehari-hari. Ketika uang menjadi sangat begitu penting, kenapa ilmu tentang mengelola uang menjadi tidak penting? Benar gak sih logikanya? Aneh kan? Baik, jadi ilmu pengetahuan tentang keuangan itulah yang disebut literasi keuangan. Kalau menurut OJK, literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait finansial agar mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan secara maksimal. Dengan adanya literasi keuangan, masyarakat diharapkan memiliki bekal edukasi mumpuni terkait finansial, sehingga mampu mengambil sikap dan memilih keputusan keuangan secara bijak. Baik, setelah kita tahu literasi keuangan itu apa, pertanyaan kedua adalah, terus untuk apa literasi keuangan itu? Well,
Begini, hanya ada 3 aktivitas utama terkait uang dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, mencari atau menghasilkan uang. Yang kedua, mengelola uang. Ketiga, menggunakan uang. Seluruh aktivitas tersebut harus dijalani dengan kesadaran dan pengetahuan. Dan pengetahuan yang paling cocok untuk ketiga aktivitas tersebut adalah literasi keuangan. Baik, mari kita bahas. Yang pertama adalah mencari atau menghasilkan uang. Mencari atau menghasilkan uang bisa dengan bekerja, jualan, dan atau berbisnis. Dari aktivitas pertama ini, yaitu mencari atau menghasilkan uang, ketika kita melek atau paham literasi keuangan, kita akan ingat dan selalu sadar bahwa semua pekerjaan atau jualan dan atau bisnis kita bisa berhenti kapan saja, bisa terhenti kapan saja. Penghasilan bisa berhenti kita terima, tapi kebutuhan dan keinginan akan terus ada, walaupun kita berhenti berpenghasilan. Benar kan? Makanya, uang yang kita terima saat ini harus dikelola dan disisihkan untuk masa depan, ketika kita sudah tidak bisa lagi berpenghasilan. Berdasarkan penjelasan di atas, makanya ada aktivitas kedua terkait uang, yaitu mengelola keuangan. Adapun langkah-langkah dalam mengelola keuangan adalah: pertama, cari tahu dulu dan tuliskan posisi keuangan kita saat ini. Berapa uang masuk, sudah kita belikan apa saja, berapa hutang kita, berapa aset kita. Yang kedua, buat daftar yang mana kebutuhan, mana yang keinginan. Mungkin bisa dengan memberikan bintang 5 untuk kebutuhan yang paling penting dan bintang 1 yang paling tidak penting. Ketiga, buat arah, target, dan tujuan keuangan ke depan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, mengatur dan tuliskan budget pengeluaran, bisa dibuat dalam mingguan ataupun bulanan. Kelima, mulai menabung untuk menyiapkan dana darurat. Biasanya dana darurat itu adalah 6 kali pengeluaran kita setiap bulan. Yang keenam, mulai berinvestasi untuk masa depan yang aman. Cari cara agar uang yang bisa bekerja untuk kita dan menghasilkan. Ketujuh, menghindari utang. Kedelapan, menambah aset produktif agar ekuitas bertambah. Baik, kita lanjutkan ke aktivitas ketiga, yaitu menggunakan uang atau melakukan pengeluaran harus dilakukan secara bijak, mengikuti budget yang telah diatur sebelumnya. Membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tepat. Tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming, promo belanja, promo kartu kredit, dan promo lain-lainnya. Jadi jawaban untuk pertanyaan kedua ini, untuk apa sih literasi keuangan? Jawabannya adalah, literasi keuangan adalah pedoman kamu dalam menjalankan dengan baik ketiga aktivitas terkait uang tersebut. Agar keuangan kamu on the track, agar kamu tidak menemukan masalah-masalah terkait keuangan ke depan. Tidak ngutang ke pinjol lagi, tidak terlilit utang lagi, atau apa rencana dan cara mencapai target kamu ke depan, dan seterusnya. Nah, terakhir adalah menjawab pertanyaan ketiga, yaitu setelah kita terliterasi keuangan dengan baik, bagaimana sih cara menerapkannya? Penerapan literasi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan setiap keputusan keuangan yang kita ambil akan berdampak baik kepada keuangan kita saat ini dan keuangan kita di masa yang akan datang. Kedua, menggunakan jasa keuangan atau layanan keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan kita. Ketiga, tidak memaksakan diri untuk memenuhi keinginan sesaat, walaupun layanan atau jasa keuangan untuk memenuhinya tersedia. Keempat, hidup sederhana sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Kelima, hidup aman dulu, baru nyaman. Keenam, dan hal lainnya yang mungkin terlewatkan. Nanti mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Well,
Semoga video ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang literasi keuangan. Nantikan video series tentang literasi keuangan selanjutnya. Video yang akan saya bahas berikutnya adalah 1. Memahami akuntansi dasar sebagai dasar literasi keuangan personal. Kedua, praktik membuat financial check-up atau posisi keuangan personal. Ketiga, praktik membuat target keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, membuat anggaran atau budget keuangan bulanan. Kelima, dan video lainnya seputar akuntansi dan literasi keuangan, baik personal, untuk bisnis, untuk UMKM, dan perusahaan. Saya Abi, terima kasih.